Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ibu-ibu sekalian yang kami muliakan dan mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada siang hari ini kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berada di majelis virtual ini yang mudah-mudahan mendapatkan curahan rahmat, curahan kebaikan, dan curahan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga majelis ini menjadi wasilah kita untuk saling menyayangi karena Allah, mencintai karena Allah, memberi dan mencegah hanya karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa menjadi salah satu wasilah kita untuk bisa saling menolong nanti di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam kita sampaikan juga kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah untuk istiqomah di jalan yang benar, mengikuti jejak beliau, juga memperjuangkan risalah yang dibawakan oleh beliau sampai ajal menjemput kita semua dan kita bisa meraih husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu sekalian yang kami cintai karena Allah, ya, tema kita pada siang hari ini adalah cerdas beramal mendulang pahala, ya. Dan karena ini sebentar lagi, hanya tinggal menghitung hari, ini sudah pertengahan Sya'ban, ya. Ini bisa kita fokuskan untuk menyambut bulan Ramadan dan bisa kita terapkan insya Allah juga di kesempatan-kesempatan lainnya. Maka tenjai ibu, ya. Nah, sebelum kita masuk kepada bagaimananya, ya, sedikit memberikan tazkirah untuk saya pribadi, juga ibu-ibu sekalian, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda sebagaimana diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ya, di mana beliau mengingatkan seberapa usia kita di dunia ini. Ya, beliau bersabda di sini, a'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yujawizu dzalika. Jadi usia umat beliau, yaitu usia kita semua, umur kita, kesempatan kita di dunia itu hanya antara 60 sampai 70 tahun. Apakah yang hadir di sini ada yang sudah lebih dari 70 tahun, ibu-ibu? Wonten, wonten? Sudah pensiun. Kalau ada pun. Wonten enggang Wonten. 70 tahun. Oh, kalau pensiun tidak ikut kajian ya? Enggak ikut. Oh, ngaten. Kalau di Telkom yang pensiun justru yang pada semangat itu. Dan beliau sampaikan di sini sangat sedikit yang dapat bonus lebih dari itu, gitu ya. Jadi barangkali nun sewu bukan menakut-nakuti juga ya ibu-ibu, ya. Barangkali usia kita sudah masuk 50 tahun atau lebih, ya berarti tinggal menghitunglah sisanya itu berapa, begitu ya. Ini. Dan ini sangat singkat sekali apabila kita bandingkan dengan kehidupan kita nanti di akhirat, di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan salah satunya di surat Al-Hajj ayat 47, wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'udun, bahwa satu hari kita di akhirat itu setara dengan 1000 tahun di perhitungan kita di dunia. Insya Allah, ini luar biasa, sangat jauh sekali. Satu hari, ibu, 1000 tahun kita 70 tahun itu seumur kita di dunia.
Dan ini ya dikuatkan dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Ibnu Majah ya, yadkhulu fuqara'ul mu'minina al-jannah qabla al-aghniya binisfi yaumin khamsi mi'ati amin. Bahwa nanti di hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala di akhirat ada orang-orang mukmin yang memang dikehendaki oleh Allah masuk surga. Tapi di antara orang-orang mukmin ini ada yang dahulu di dunia itu kurang beruntung sehingga kehidupannya menjadi kehidupan yang fakir serba kekurangan. Ada yang kehidupannya lebih beruntung sehingga dia bisa menjadi golongan orang-orang kaya. Nah, untuk menegakkan keadilan, Allah memberikan kesempatan orang-orang fakir dari kalangan mukmin ini memasuki surga terlebih dahulu daripada orang-orang kaya di antara orang mukmin. Jadi untuk orang kaya harus menunggu setengah hari dulu ya setelah orang-orang mukmin ini masuk ke surga ibu-ibu ya. Dan setengah harinya itu kata Rasulullah khamsi mi'ati amin ya, sebanyak 500 tahun ya, setengah harinya gitu ya. Nah, ini luar biasa peringatan dari Allah juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum lagi kalau kita bandingkan dengan usia yang Allah anugerahkan kepada umat-umat terdahulu. Halo, Mbak Billy. Nabi Adam alaihissalam diberikan usia 1000 tahun lebih. Nabi Idris pun begitu, ratusan tahun ya, tidak sama meskipun tidak sampai 1000. Nabi Nuh ribuan tahun, Nabi Ibrahim ratusan tahun ya. Kita akan sangat tertinggal untuk mengejar kehidupan yang panjang di akhirat kalau kita tidak cerdas dalam beramal. Jadi beramal juga butuh cerdas, tidak hanya butuh rajin, tidak hanya butuh telaten ya Bu ya, tapi butuh cerdas juga. Gitu. Kita kalau ngajar di anak-anak kita ya, di kelas juga selalu memotivasi agar anak-anak cerdas menggunakan waktu, cerdas menggunakan kesempatan. Kita pun demikian, untuk menggapai akhirat kita dituntut cerdas. Dan seperti apakah orang cerdas yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Dalam hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi beliau sampaikan al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Jadi orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mengevaluasi dirinya serta beramal untuk kehidupan sesudah kematian. Luar biasa. Jadi melakukan terus evaluasi sehingga hari esok akan selalu diusahakan bisa lebih baik dalam beramal. Dan juga beramalnya itu bukan berorientasi jangka pendek dunia, tapi untuk kehidupan sesudah kematian. Itu adalah orang yang cerdas. Bukan menumpuk harta dan juga mempublishnya ya dengan berbagai jumlah yang sangat banyak, yang branded, yang ini dan itu, yang itu semua sifatnya duniawi, tidak. Tapi justru dia manfaatkan untuk jangka panjang yaitu akhirat. Sedangkan orang yang lemah adalah orang-orang yang atba'a nafsahu hawaha, yang menjadi budak-budak hawa nafsu dan kerjaannya itu berangan-angan kepada Allah ya. Donyo ngemut swargo katut itu ya, inginnya dunia dimilikinya dan dia masuk surga dengan bahagia gitu ya. Semua sih orang mau, tapi kalau itu sampai ada pada diri kita berarti kita tergolong orang yang lemah, karena orang yang kuat itu selalu punya persepsi, pemahaman ya, bahwa apapun hasil itu harus ada sarana untuk mendapatkannya, yaitu ikhtiar gitu ya. Dan ini juga ada korelasinya dengan apa yang Allah sampaikan dalam surat Al-Hasyr ayat 18 ya. Allah berpesan agar kita menjadi orang yang cerdas. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah.
Orang yang cerdas adalah orang-orang yang beriman, yang senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaannya kepada Allah. Wal tandu nafsun ma qaddamat liwat, dan senantiasa memperhatikan apa yang dia suguhkan, apa yang dia lakukan, apa yang dia persiapkan untuk hari kemudian, yaitu hari akhirat. Dan kuncinya di sini wattaqullah. Untuk hal seperti ini, kita harus selalu mengevaluasi derajat ketakwaan kita kepada Allah. Apa saja yang menjadi perintahnya, sudah maksimalkah kita untuk menjalaninya, dan apa saja yang menjadi larangannya, apakah masih ada yang kita lakukan. Karena kalau larangan itu tidak ada kata tapi, harus kita jauhi ibu-ibu. Tapi kalau untuk perintah itu fattaqullaha mastata'tum, sesuai dengan kemampuan yang kita miliki, ya. Innallaha khabirun bima ta'malun. Ini berita tapi bentuknya ancaman. Sesungguhnya Allah Maha khabir, itu tidak hanya sekedar mengetahui, Maha teliti, ya, dengan apa yang kalian kerjakan, ya. Innallaha sari'ul hisab. Ya, Allah cepat sekali menghitung, artinya itu tidak ada yang tercecer, ya, dari perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beramal yang cerdas ini karena sifatnya ijtihadi ya Bu ya. Hasil perenungan nanti bisa ditambahkan, bisa dikurangi gitu. Dari hadis tadi kita merenung bahwa berkontemplasi ya, bahwa untuk cerdas beramal ini kita betul-betul harus memperhitungkan dan memperhatikan satu, kesempatan. Yang kedua, cara kita melakukannya. Ya. Yang ketiga, tempat. Kalau tempat ini yang terakhir ya, poin yang terakhir. Kenapa? Karena dari usia pendek kita sebagai umat Rasulullah ini, Allah sebenarnya menghadiahkan kepada kita kesempatan-kesempatan yang berharga, di mana dalam kesempatan-kesempatan tertentu tersebut Allah melipat gandakan amal dari pahala dari semua amal kita. Ada kesempatan harian terjadi di sepertiga malam terakhir. Ada kesempatan pekanan ya, ada di hari Jumat seperti hari ini. Ada kesempatan tahunan ya, ada 4 bulan suci, dan di antara 4 bulan suci itu ada 10 hari di bulan Muharram yang lebih utama, ada 10 hari di bulan Dzulhijjah yang lebih utama. Kemudian ada 1 bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah, yaitu bulan Ramadan. Dan di bulan Ramadan itu ada 1 malam yang sangat istimewa, yang lebih baik dari 1000 bulan, yaitu Lailatul Qadar. Jadi orang yang cerdas tidak boleh melewatkan kesempatan-kesempatan seperti ini. Ya kayak kita kalau mau belanja ke supermarket kan lihat diskon-diskon ya Bu ya. Kalau lagi promo banyak, kelewat kesempatan ya nggak dapat gitu kan. Apalagi sekarang lagi berburu minyak ya, di mana minyak murah, kalau kita nggak berjuang untuk meraih kesempatan ya nggak akan dapat gitu. Kemudian caranya juga ya, Allah menghargai mereka yang melakukan amal-amal, proyek-proyek yang dilakukan secara kolektif lebih banyak dan berlipat daripada yang dilakukan oleh individu. Ya. Kemudian tempatnya, ada yang diistimewakan oleh Allah. Misalnya, sholat di Masjidil Haram tidak sama dengan sholat di masjid rumah kita. Ya. Sholat di Masjid Nabawi juga demikian. Sholat di Masjidil Aqsa juga demikian. Berbuat baik ya, di tempat yang sangat dibutuhkan dengan tempat yang tidak dibutuhkan juga sangat berbeda. Ya. Nah di sini ketika kita tergolong daripada orang-orang yang cerdas beramal, maka harus memperhatikan 3 hal ini. Ya. Kesempatan, kemudian cara, kemudian juga tempat di mana kita melakukannya. Nah, kenapa ini kesempatan ini terutama sangat-sangat penting? Saya
taruh di nomor 1 nggih. Karena memang di setiap waktu yang Allah anugerahkan kepada kita itu ada hak Allah Subhanahu wa taala. Yang apabila kita terlewat dari menunaikannya, hak tersebut tidak bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sampaikan, "Inna lillahi haqqan bin nahar la yaqbaluhu bil lail." Ada hal-hal dari ibadah-ibadah dan penghambaan kita kepada Allah yang ditetapkan oleh Allah itu di siang hari, tidak akan diterima kalau kita lewat kesempatan tersebut dan kita menunaikannya terlambat di malam hari. Begitu juga sebaliknya, walillahi haqqun bil lail la yaqbaluhu bin nahar. Ada kesempatan yang Allah berikan kita untuk menghambakan diri kepadanya di malam hari. Kalau kita terlambat menunaikannya di siang hari, tidak akan diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita merenungkan apa-apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Qur'an, betapa banyak Allah bersumpah demi waktu. Ada waktu fajar, ada waktu duha, ada bin nahar waktu siang, ada wal asri waktu sore, ada wal laili, ada waktu malam. Semua jenis waktu digunakan oleh Allah untuk bersumpah. Karena memang waktu ini sangat-sangat berharga. Sehingga para ulama menyampaikan al-waktu huwal hayat. Kehidupan sendiri itu adalah waktu. Kehidupan sendiri itu adalah kesempatan. Gitu. Jadi ketika orang mendapatkan kesempatan, dia sebenarnya memperoleh kehidupannya. Tergantung bagaimana dia memanfaatkan kesempatan itu atau tidak. Dan ibu-ibu yang kami cintai karena Allah, ya sebentar lagi mudah-mudahan Allah menyampaikan usia kita pada bertemunya dengan bulan Ramadan. Karena bulan Ramadan ini bulan yang dihadiahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah juga kepada umatnya. Di mana ketika Rasulullah mendapatkan wahyu surat Nuh yang menceritakan bagaimana kegigihan Nuh dalam berdakwah dan berapa lama beliau berdakwah, itu Rasulullah menangis. Ya. Karena kesempatan yang Allah berikan kepada beliau juga kepada umatnya itu tidak jauh lebih panjang daripada kesempatan yang Allah berikan kepada Nabi Nuh dan umatnya. Maka Allah gantikan dengan kesempatan-kesempatan yang meskipun itu singkat, tapi kita bisa mengejar keterlambatan kita. Dan diantaranya adalah bulan Ramadan. Sehingga salah satu keistimewaan bulan Ramadan yang tidak asing lagi bagi kita, ya disampaikan oleh beliau dalam hadis riwayat Muslim, kullu amali bani Adam yudha'af. Pada bulan Ramadan ini semua jenis amal, baik itu yang sifatnya mahdhah ataupun ghairu mahdhah, itu akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah. Al-hasanatu bi asyri amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Setiap satu kebaikan, satu amal, itu minimal diberikan reward 10 hingga 700 kali lipat. Dan disampaikan di dalam riwayat lain, ila masya Allah. Sampai pada batasan bilangan sesuai kehendak Allah yang kita tidak tahu. Ya terutama di malam Qadar gitu kan, Lailatul Qadar begitu ya. Itu hanya Allah yang tahu seberapa banyak. Karena khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan itu bisa jadi 1 juta itu kan, ya lebih baik tuh 1 juta bisa, 1 miliar bisa, 1 triliun bisa gitu kan Bu. Luar biasa. Dan ini hanya ada pada bulan Ramadan ya. Bahkan dalam riwayat lain, ya meskipun riwayatnya lemah, tapi ini hanya sebagai penguat saja, gitu. Semua amal ibadah sunnah itu dimasukkan ke kategori wajib, dan semua ibadah wajib itu diberi reward 70 kali lipatnya. Seperti itu. Tapi tadi riwayatnya lemah, hanya sebagai penguat saja ya, untuk
memotivasi. Yang jelas di hadis ini seperti itu dan bisa saja berlipat dengan lipatan yang lebih besar lagi. Gitu nih. Nah, maka di sini ibu-ibu yang kami muliakan ya, kita bisa sharingkan bersama ya. Nah, tadi kan kesempatannya sudah istimewa. Nah, yang tidak boleh lewat dari kita juga amalan istimewa apa saja yang perlu kita istimewakan, yang perlu kita prioritaskan sehingga kita bisa lebih fokus gitu ya. Ya sebenarnya semua amal itu istimewa, tapi ada yang lebih istimewa karena ini kan mengingat singkatnya kesempatan untuk kita. Kalau kita dalam satu waktu bisa dapat 10, kenapa harus 1 kali 10 gitu ya Bu ya. Nah begitu kan. Maka di sini perlu kita pilih dan pilih ya. Nanti kita sharingkan di sini untuk lebih mudahnya saya membaginya siang dan malam di bulan Ramadan ya. Nah, ini juga bisa kita lakukan di hari-hari yang lain begitu. Terutama kalau di bulan Ramadan itu harus lebih baik daripada bulan yang lain. Kenapa Ibu-ibu? Karena salah satu keistimewaan bulan Ramadan itu adalah kita diberi bantuan oleh Allah agar lebih mudah dalam beramal. Dan ini betul-betul kita lihat faktanya Ibu-ibu ya. Nuwun sewu, tidak sedikit kita itu kalau nggak Ramadan itu sulit banget melaksanakan puasa. Sedekah nggih kathah sing awel. Atau yang lain-lain apalagi sholat sunnah ya. Jangankan 11 rakaat, 2 rakaat qabla subuh aja banyak keternya gitu kan. Nah, tapi kok yang mengherankan di bulan Ramadan itu orang sholat tarawih santai saja. 11 rakaat loh itu ya. Ditambah dengerin kultum juga ya. Tadarusnya juga santai aja gitu. Banyak kajian oke juga. Kalau di hari-hari seperti sekarang kan coba dikasih jadwal kajian banyak. Nggak bisa gitu ya. Nah ini. Kenapa? Karena memang dari tafsir hadis idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Itu benar adanya. Di bulan Ramadan itu Allah tidak memberikan keleluasaan bagi syaitan untuk mengganggu kita sehingga bangun sahur anak-anak gampang. Coba kalau sekarang anak-anak dibangunin untuk sahur sulit tetap, tapi Masya Allah ketika Ramadan mudah ya. Puasa kalau di luar Ramadan saya yakin ya masih banyak ngeluh ini dan itu, tapi di Ramadan asik saja mereka gitu kan, dan yang lain sebagainya. Nah maka ada berlaku mafhum mukhalafah ini Bu ya. Sebaliknya para ulama menyampaikan kalau bulan Ramadan saja dia tidak bisa lebih baik dengan bantuan kemudahan beramal tadi, apalagi di luar bulan Ramadan gitu. Jadi minimal di bulan Ramadan itu lebih meningkat daripada bulan yang lain. Kalau di bulan yang lain kok dia sudah bagus, Masya Allah ya. Di bulan Ramadannya insya Allah lebih mudah lagi begitu. Nah di sini ada amalan-amalan istimewa ya. Yang di siang hari yang pertama adalah puasa. Nah, puasa ini diwajibkan oleh Allah hanya di bulan Ramadan, jadi hanya di bulan Ramadan. Selain itu hukumnya adalah sunnah, kecuali yang puasa kafaroh gitu ya. Ya, selain itu adalah sunnah. Dan sesungguhnya yang perlu kita garis bawahi di sini, Allah mewajibkan kita berpuasa itu bukan karena Allah butuh dari puasa kita, tapi karena Allah ingin memberikan keutamaan-keutamaan, kebaikan-kebaikan, dan reward kepada kita yang menjalankannya. Karena Allah itu Ghaniyun Hamid, maha kaya, maha terpuji, mau kita seperti apapun itu nggak berpengaruh bagi Allah. Tapi ketika tidak ada sarana-sarana untuk memperoleh keutamaan ini, kita terasa terabaikan. Bagaimana caranya kita untuk memperoleh limpahan kebaikan dari Allah? Dan keutamaan puasa ini sangat banyak. Dari satu hadis saja ini ya, muttafaq alaih ini sangat banyak sekali keutamaannya. Bahwa salah satunya ya,
satu-satunya ibadah yang sulit terkontaminasi dengan apakah itu ria, sum'ah, ujub, itu adalah puasa. Karena puasa ini tidak bisa dideteksi dengan alat apapun. Terus mboten, Bu. Kalau sedekah kan terlihat, sholat terlihat, ya kan? Yang lain-lain, haji apalagi pamitannya berkali-kali, terlihat lah ya gitu. Umroh juga ada, statusnya ada. Kalau puasa gimana bikin statusnya? Nggak ada. Ya. Dan orang nggak bisa menjamin di bulan Ramadan misalnya bibirnya kelihatan kering, dia pasti puasa yang basah, nggak puasa yang semangat, nggak ada, nggak bisa dideteksi. Gitu ya. Ini istimewanya puasa. Maka Allah menghargainya, Allah sendiri yang akan memberikan pahalanya. Tidak ada yang tahu, malaikat juga tidak tahu. Malaikat cukup mencatat saja bahwa si A ini puasa. Gitu ya. Allah juga menghargai bahwa barangkali kita ada gangguan kesehatan sehingga ketika seorang itu puasa asam lambungnya naik mengakibatkan bau mulut yang tidak sedap, itu tidak perlu dikhawatirkan juga. Karena itu dihargai oleh Allah lebih wangi daripada kasturi. Tapi ya ini harus ada tips-tipsnya ya, nggak lantas dia puasa cuek saja, mungkin ada masalah yang perlu diterapi. Ya. Allah memberikan dua kebahagiaan bagi yang berpuasa. Ketika dia berbuka, Masya Allah, Ibu, es degan kalau dinikmati di hari-hari biasa tanpa puasa, biasa saja. Tapi meskipun air putih yang kita teguk saat kita berbuka itu rasanya ya Allah maknyes gitu ya, apalagi es degan gitu kan. Nah ini itu nggak akan bisa kita dapatkan rasa yang seperti itu kecuali kalau kita berpuasa, ibu-ibu. Gitu, sangat berbeda. Es teler kita nikmati di hari-hari biasa ya biasa aja, tapi Masya Allah kalau itu dinikmati saat kita bersantap buka akan lain rasanya. Beras lain gitu ya. Nah ini apalagi kalau kita meninggal dunia dan kita punya catatan puasa, karena puasa ini bisa menjadi syafaat kita, bisa menjadi penolong kita. Tidak semua ibadah dan amal itu diberikan kuasa oleh Allah untuk memberikan syafaat, ibu-ibu. Tidak semuanya, hanya beberapa saja. Dan diantaranya ini adalah puasa. Masya Allah ya. Nah, ini insya Allah ibu-ibu sudah banyak yang mendapatkan materi tentang keutamaan puasa ini. Tidak perlu banyak kita ulang, hanya sedikit mereview dan memotivasi saja. Maka agar puasa kita itu betul-betul diterima di sisi Allah, menjadi puasa yang berkualitas dan bisa membentuk pribadi bertakwa sebagaimana yang Allah inginkan, yang kita perlu perhatikan adalah bagaimana kita menjalankan puasa kita. Itu. Ya. Karena puasa itu yang diinginkan bukan hanya sekedar kita bisa menahan diri dari lapar dan dahaga. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud di sini Rasulullah mengingatkan kepada kita, man lam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Siapa yang tidak mampu dengan puasanya itu menghindarkan nafsunya dari perkataan yang dusta, yang keji, juga perbuatan yang dusta dan keji, Allah tidak butuh sama sekali atas puasa dia. Puasanya ditolak oleh Allah. Ya, sehingga puasa yang sangat istimewa tadi tidak ada artinya. Sangat disayangkan begitu ya. Maka ini yang harus kita hati-hati. Jadi puasa kita itu bukan hanya dari lapar dan dahaga, tapi bagaimana bisa menjadi kontrol ucapan dan perilaku. Agar puasanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah lapar, sudah haus, 12 jam tapi ditolak kan ya. Maka kalau buka puasa itu kan doanya tahabatoma wabtalatil urut wa sabatal ajru insyaallah. Mudah-mudahan pahalanya ditetapkan bukan menjadi puasa yang ditolak gitu. Maka untuk supaya tidak tertolak tadi kita harus kontrol ucapan kita, kontrol perilaku kita dari puasa yang kita lakukan. Kemudian yang kedua, ibu-ibu, bulan Ramadan itu sepanjang harinya adalah waktu
waktu yang spesial bagi kita untuk berdoa. Dan doa itu bukan semata-mata kebutuhan kita kepada Allah. Bukan. Meskipun sebenarnya kalau kita tidak berdoa, kita yang rugi. Tapi sebenarnya meskipun itu permohonan kita kepada Allah, Allah menghargai doa-doa kita itu dengan sangat luar biasa. Sehingga Rasulullah SAW sampaikan, laisa syai'un akrama 'alallahi ta'ala minad du'a. Tidak ada sesuatu amal yang lebih besar pengaruhnya di sisi Allah selain doa. Doa itu dahsyat. Rasulullah juga sampaikan ad-du'a wal ibadah. Di riwayat lain ditambahkan mukhul ibadah. Inti dari ibadah, apakah haji ataukah apa, itu adalah doa. Karena doa di sana ada pengagungan kita kepada Allah, pengakuan atas keterbatasan yang kita miliki, kelemahan kita, bersandarnya kita kepada Zat yang Maha Agung, ya, kemelekatan kita atas pertolongan-pertolongan Allah. Di sana ibu-ibu, bukan hal yang biasa. Kan nggak mungkin orang minta tolong kepada orang lain misalnya, kecuali dia punya keyakinan orang itu mampu memberikan dia pertolongan. Itu. Dan ini yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap kita berdoa itu ada rasa kita merendahkan diri di hadapan Allah, mengagungkan Allah, ya, memahasucikan Allah, memuji Allah. Itu inti dari semua ibadah. Jadi puasa, sholat, haji, sa'i, wukuf itu hanya sarana. Intinya itu adalah bagaimana kita mengingat Allah. Dan saya yakin tidak ada orang yang saat berdoa itu lalai dari Allah. Gitu. Kalau orang meminta kepada Allah itu berarti saat itu ingat gitu ya. Maka Rasulullah SAW sampaikan orang yang paling lemah gitu ya, orang yang paling pelit. Orang yang paling lemah itu al-ajizu alladhi ya'juzu fid du'a. Orang yang paling lemah itu adalah orang yang lemah dalam berdoa. Artinya sebenarnya dia sudah sangat butuh pertolongan dari Allah, tapi dia tidak mau meminta tolong kepada Allah, tidak mau mengakui kelemahan-kelemahannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan orang yang berpuasa itu diberi kesempatan oleh Allah untuk berdoa dan doanya itu mustajab. Ya, di sini Rasulullah sampaikan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 golongan yang doanya tidak ditolak oleh Allah. As-shaim hatta yuftir. Kalau yang kita kenalkan seringnya ketika berbuka ya Bu ya. Sebenarnya tidak. As-shaim hatta yuftir. Selama kita berpuasa sampai kita berbuka, itu doa-doa kita tidak ditolak oleh Allah. Dan ini mungkin bisa kita jadikan bahan sharing berikutnya, karena kalau membahas doa ini panjang ya. Terkabulnya doa itu bukan kita minta A dapat A di waktu itu juga, itu tidak. Di antaranya adalah doa itu bisa menjadi investasi kita. Pasti dikabulkan kalau sesuai dengan fikih dan syaratnya. Hanya ada yang menjadi tabungan kita. Nanti kita petik di akhirat. Ada yang disegerakan, ada yang dialihkan ke kebaikan-kebaikan yang lain. Seperti itu. Wal imamul adil, imam yang adil, pemimpin yang adil. Wa da'watul mazlum, juga doanya orang-orang yang terzalimi. Yarfa'uhallahu fawqal ghamami wa yaftahu laha abwabas sama. Akan diangkat oleh Allah ke langit dunia dan dibuka langit ya, dan dibukakan untuknya pintu-pintu langit agar sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau dalam surat Fatir ayat 10, ilaihi yas'adul kalimut thayyib wal amalus shalihu yarfa'u. Kepada Allah yang melangitnya doa-doa, dan amal-amal soleh kita di Ramadan itu kan penuh dengan amal soleh. Itu akan mengangkat doa-doa tersebut, melesatkan doa-doa tersebut, ya, sehingga lebih lekas sampai kepada Allah dan mendapatkan pengabulan. Dan sebaliknya, man lam yas'alillah yaghdab alaihi. Siapa yang tidak pernah meminta kepada Allah melalui doa-doanya, Allah murka terhadap orang yang seperti itu. Gitu. Jadi doa ini bukan sembarangan, ya. Meski kita yang butuh, tapi itu sesuatu yang sangat berpengaruh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di sana
ada banyak jenis penghambaan kita juga. Begitu ya. Kemudian yang ketiga, yang spesial di bulan Ramadan adalah amal yang kaitannya dengan berdakwah, mengajak orang kepada kebaikan. Maka saya apresiasi sekali ibu-ibu di majelis ini pun melakukan kajian lebih intensif daripada di bulan-bulan yang lain. Ya, bukan hanya di kampus saya yakin, tapi juga mungkin di lingkungan tempat tinggal kita, di keluarga kita, di musola atau masjid kita, karena memang situasi keadaan psikologis orang ketika berpuasa dan di bulan Ramadan itu sangat berbeda. Lebih mudah untuk menerima nasihat, lebih tepat ya menjadi momen untuk berhijrah, untuk menjadi lebih baik. Gitu ya. Maka yang dilakukan oleh para sahabat juga salafus sholih itu lebih gencar dalam melakukan aktivitas-aktivitas untuk mengajak orang lain pada jalan Allah di bulan Ramadan. Termasuk di sini adalah dakwah ya. Nah, kenapa dakwah ini istimewa? Karena dalam surat Fussilat ayat 33 Allah sampaikan wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallahi wa 'amila shalihan faqala innani minal muslimin. Ini sebenarnya pertanyaan tapi sifatnya itu penegasan Ibu. Tidak ada perkataan yang lebih baik yang diucapkan oleh seseorang melebihi ucapan yang mereka gunakan untuk mengajak orang lain ke jalan Allah. Ya, tentunya dengan mengajak kepada orang lain tersebut, ia punya beban moral untuk memperbaiki juga perbuatannya. Amalnya menjadi amal yang sholih. Dan karena kita itu tidak punya hak memberikan taufik, maka innani minal muslimin, kita senantiasa berpasrah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari ikhtiar-ikhtiar yang kita lakukan. Dan saat kita mengajak orang lain untuk berdakwah, ya Ibu-ibu, ini kita skip sebentar, Ibu mendengarkan adzan ya, di tempat saya sedang adzan. Mohon maaf ya. Baik Ibu-ibu, kita lanjutkan ya. Mengajak orang lain, ya apalagi kita berprofesi sebagai pendidik, itu peluangnya sangat besar sekali Ibu ya. Untuk jadi dakwah itu tidak hanya profesi para penceramah dan sebagainya Ibu. Selama yang kita ajakkan, kita ajarkan, kita serukan itu adalah kebaikan, itulah dakwah. Ya, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Dan di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan ya, masya Allah, Innallaha wa malaikatahu wa ahlas samawati wal aradina hatta namlata fi juhriha wa hatta al-huta
Allah, malaikat, penduduk langit, penduduk bumi dimanapun dia, sampai semut-semut yang ada di sarangnya, ikan-ikan yang ada di lautan, la yusalluna ala muallimin nasil khaira. Senantiasa mendoakan orang-orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Apalagi di bulan suci Ramadan, begitu ya, Masya Allah. Ini sangat luar biasa sekali. Gitu ya. Dan Rasulullah juga sampaikan sebagai motivasi ini kepada Ali bin Abi Thalib yang waktu itu diutus ya untuk berdakwah ke negeri lain. Fawallahi la an yahdiyallahu bika rajulan khairun laka min an yakuna laka humrun na'am. Ketika ada seorang karena perkataan kita, ajakan kita, ucapan kita ya, seorang tadi mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, itu lebih baik daripada kita memiliki onta merah. Seperti itu ya. Jadi sangat besar sekali keutamaannya. Onta merah itu adalah sebaik-baik harta yang dimiliki oleh orang Arab, Ibu. Harganya ya ratusan juta. Itu satu orang saja. Ya, dia mendapatkan petunjuk dari wasilah ucapan kita, ajakan kita, itu dihargai seperti itu. Ya. Kemudian yang keempat, ya, yang keempat adalah sedekah. Dan ini lebih digencarkan lagi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, di mana dalam hadis riwayat Bukhari disampaikan karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Ya, beliau Rasulullah itu adalah hamba yang paling dermawan, dan beliau lebih dermawan lagi di bulan Ramadan. Jadi kita harus menyiapkan budget khusus ya untuk sedekah di bulan Ramadan. Ya, di sini bisa kita bentukkan berbagai bentuk. Ya, kalau secara umum bisa lah wakaf, bisa kemudian sedekah pada umumnya bisa, atau bisa kita bentukkan it'amut ta'am, berbagi sembako, berbagi makanan, begitu ya. Ini pahalanya besar. Sebagaimana yang Allah sampaikan dalam surat Al-Insan ini ya, ayat 8 sampai 12, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskina wa yatima wa asira. Terutama terhadap orang-orang miskin, anak-anak yatim, orang-orang yang ditawan ya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Karena menolong mereka yang miskin, yang yatim, yang lemah, itu tidak ada motivasi lain kecuali hanya berharap balasan dari Allah. Mereka nggak mungkin membalas begitu. Apalagi sekarang ibu-ibu sedang mahal minyak ya. Itu kalau kita misalnya yang punya rezeki lebih patungan beli minyak dibagikan ke orang-orang itu Masya Allah. Itu bahagia sekali gitu. Beda kalau dengan dapat roti kaleng, beda loh ya Bu ya. Itu ya, kita juga harus cerdas di sini gitu. Sama-sama memberi, tapi mana memberikan yang manfaatnya itu jauh lebih besar gitu. Nah itu kan daripada kadang-kadang orang kan kita kasih parsel yang macam-macam gitu, padahal mereka butuhnya itu sekadar minyak goreng, sekedar beras ya, telur, malahan seperti itu gitu ya. Nah ini lebih tepat sasaran gitu ya. Nah, kemudian juga keutamaan it'amut ta'am di sini disampaikan oleh Rasulullah dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, inna fil jannati ghurafan. Di surga itu nanti ada kamar-kamar, zuhuruha taradhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha, yang transparan bisa dilihat dari luar dan dalam. Faqama arabiyyun faqala, seperti kamar-kamar itu untuk siapa ya Rasulullah? Liman atobal kalam wa at'amat ta'am wa adamas siyam wa shalla lillahi bil laili wan nasu niyam. Sudah pernah dengar hadis ini ya? Kamar-kamar istimewa tadi, kalau ini kamar-kamar yang seperti di Bali tuh ya Bu ya. Jadi konsepnya outdoor gitu ya. Bisa menikmati apa yang di luar bisa lihat ke dalam begitu ya, di alam, luar biasa.
ini diperuntukkan kepada mereka yang menjaga ucapannya agar tetap baik, memberi makan, ya ada manusia berusaha istiqomah untuk melaksanakan puasa, kemudian melakukan sholat malam ketika orang-orang tidur, ya di sini. Kemudian bisa juga bentuknya iftarus shaim, ya karena salah satu karakter bulan Ramadan adalah sahrus syiyam, jadi banyak orang yang berpuasa, tidak hanya banyak sekali karena hukumnya wajib ya. Nah kita bisa bentuknya iftarus shaim, memberikan iftar, dan ini pahalanya besar ibu-ibu. Rasulullah sampaikan man aftara shaiman kana lahu mithlu ajrihi min ghairi an yanqusu min ajrihi syai'un, an yanqusa min ajrihi syai'un. Jadi dia dapat pahala dari puasanya sendiri, juga puasa dari orang yang kita beri buka. Bahkan tidak hanya itu. Nah, di dalam hadis lain disebutkan man fattara fihi shaiman. Siapa yang memberikan iftar kepada orang yang berpuasa, kana maghfiratan lidzunubihi, menjadi penghapus dosa dia. Wa itqu raqabatihi minan nar, membebaskan dirinya dari api neraka. Ya, selain daripada tadi. Jadi ada 3 fungsi iftarus shaim. Mendapatkan pahala yang sama dari orang yang kita beri iftar. Yang kedua, menjadi penghapus dosa-dosa kita. Yang ketiga, menjadi pembebas kita dari neraka. Ini pun harus cerdas kita melakukannya. Jadi tidak bertumbuk-tumbuk. Orang puasa memang lapar ya Bu ya. Kayaknya semuanya enak, semuanya ingin dimakan. Tapi kalau misalnya yang ini nganterin 1 dus, yang ini 1 dus, yang ini, aduh gak kemakan juga jadinya mubazir. Nah ini juga harus diperhitungkan. Kadang-kadang kenapa tidak ada gerakan memberikan sahur gitu, padahal itu juga utama, termasuk tadi it'amut ta'am tadi ya, atau mungkin yang lebih praktis ya sembako itu ya, jadi yang menerima bisa mengatur pemakaiannya jadi tidak tabdzir ya, kadang-kadang begitu karena saking banyaknya makanan, biasanya kadang ayam itu sudah enak jadi tidak enak gitu. Jadi tidak dimakan, apalagi ada 3 pilihan, ayam bakar, ayam goreng, ayam semur gitu ya. Nanti dia akan pilih jadikan tabdzir gitu ya. Ini juga harus dipertimbangkan ya. Nih. Kemudian yang kelima adalah tilawah ibu-ibu ya. Di siang hari, di sela-sela kita ngajar, rehat ya. Kalau bisa pakai mushaf, kalau untuk memanfaatkan waktu boleh ya pakai HP, kita buat untuk tilawah di sini. Dan dari setiap amal, ibu-ibu perlu digarisbawahi bahwa yang paling mudah, paling praktis, paling gampang mengumpulkan pahala itu tilawah. Juga paling tidak beresiko gitu ya. Itu adalah tilawah. Kenapa? Karena tilawah itu Allah memberikan pahalanya bukan dari setiap kata atau setiap ayat atau setiap kita melakukan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Jadi setiap huruf itu dapat 1 pahala kali 10. Nah, khusus di bulan Ramadan tadi bisa kali 700. Masya Allah. Ini kalau kita sibuk tilawah HP ya, baca HP, rugi besar. Ya, maka di sini sekedar memotivasi saja. Ini dulu sudah kita bahas ya di Ramadan lalu, karena kita fokuskan bahas tentang Al-Quran ya Ramadan lalu, mengingatkan kembali, inilah yang memotivasi para sahabat untuk betul-betul memaksimalkan dalam tilawah Al-Quran. Tilawah itu bisa binadhar, bisa bidunin nadhar. Bisa melihat mushaf, bisa juga tidak melihat mushaf. Ibu-ibu jangan khawatir. Ya, kalau kita misalnya lagi ini baca aja Al-Ikhlas sebanyak-banyaknya, itu tilawah. Karena nilai pahalanya itu bukan dilihat dari berapa kali khatam, bukan. Berapa huruf yang dia baca. Jadi tidak ada alasan kita untuk tidak tilawah karena kita ketinggalan mushaf. Bukankah kita hafal surat Al-Fatihah, An-Nas, Al-Falaq? Itu bisa untuk kita gunakan tilawah setiap kita berkendara dimanapun bisa, kecuali ya di tempat-tempat yang dilarang ya pastinya. Gitu.
Nah, akan lebih baik lagi kalau tilawah kita tertib ya, sesuai dengan urutan ya. Maka di sini ada yang satu hari khatam 2 kali, 3 kali, Imam Syafi'i 2 kali, ada bahkan yang 3 kali khatam ibu-ibu selama Ramadan, yaitu Al-Khatib bin Muqallad ya, seorang ulama Baghdad, Masya Allah. Ya tentunya mereka-mereka pasti dimudahkan oleh Allah karena hari-harinya lisannya itu sudah terbiasa untuk membaca Al-Quran. Kayak kita kalau setiap hari ibu tindak ke UNS, kadang-kadang nggak nyadar sudah nyampe kayak gitu kan. Tapi kalau jalan baru itu biasanya meskipun sama-sama sama-sama jaraknya terasa lebih jauh gitu ya. Nah begitu. Jadi monggo tidak harus ya kalau misalnya tilawah yang ini kita coba tertib, kalau untuk memanfaatkan waktu baca saja surat-surat yang kita hafal. Itu tidak masalah. Karena itu per huruf ya, alif las sudah 100 kali, tapi nggih mboten sah dietang-etang nggih. Misalnya Al-Fatihah itu ada 113 huruf ya, Bu ya. 113 huruf kan dari surat Al-Fatihah itu. Nanti berapa kali dihitung ya, tidak perlu. Ini hanya sebagai motivasi saja gitu ya, betapa mudahnya mengumpulkan pahala di bulan Ramadan dari tilawatul Quran. Nah, yang keenam, bagi yang punya kesempatan, punya kemampuan ya, ada amal yang spesial yaitu umroh ya. Umroh ini sekarang sudah dibuka lebar ya, tinggal budgetnya ada atau tidak. Nah, umroh di bulan Ramadan itu spesialnya karena rewardnya itu disamakan seperti haji yang dilakukan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya seperti haji biasa, tapi bersama Rasulullah. Ya, umratan fi Ramadan hajjatun. Satu perjalanan umroh di bulan Ramadan itu sama seperti satu perjalanan haji. 2 kali umroh bisa 2 kali haji. 3 kali umroh, karena kan umroh itu sebenarnya bisa dilakukan, Bu, misalnya kita tinggal di Mekah selama 1 pekan tuh bisa umroh 5 kali, bisa aja, Bu. Karena kan ambil mikotnya tidak jauh ya, di Tan'im, kan dekat, tidak harus di Bir Ali, gitu. Tergantung kitanya. Tapi juga nggak harus berkali-kali juga ya. Nah ini di dalam riwayat lain disebutkan bukan hanya satu perjalanan haji, tapi haji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang terakhir di siang hari adalah zakat, ibu-ibu ya. Nah, zakat terutama di sini ada 2 jenis zakat. Dan nuwun sewu, zakat ini sangat penting untuk kita perhatikan karena sebesar apapun sedekah kita berlipat-lipat ganda, itu tidak akan bisa menggantikan kewajiban zakat kita. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Kalau niatnya sedekah akan tertulis sedekah. Kalau dia punya kewajiban zakat, dia hanya menunaikan sedekah, meskipun itu berlipat dari kewajiban dia berzakat, tidak akan bisa gugur. Misalnya seorang, dia sholat subuh, ada sholat fajar. Ya, dia melakukan sholat fajar, meskipun berkali-kali, tapi dia tidak niat sholat subuh, ya dia masih punya beban sholat subuh. Tidak bisa gugur dengan sunnah yang dia lakukan itu. Karena ini kenapa kami sampaikan kemarin di beberapa majelis kami mendapati seperti itu. Yang punya pemahaman bahwa ketika sedekah kita itu banyak, itu sudah termasuk daripada kewajiban zakat. Tidak setiap aktivitas kita itu dilihat dari niatnya. Kalau niatnya sedekah ya dia dapat sedekah, kalau niatnya zakat ya dia zakat. Kalau niatnya sholat sunnah sebelum sholat subuh, ya itu. Kalau dia belum niat untuk sholat subuh, ya berarti dia belum sholat subuh. Nah ini ya, jadi harus dihitung betul, gitu ya. Dihitung betul. Kalau harta kita sudah mencapai nisab, sudah kita miliki lebih dari satu tahun atau lebih, itu sudah wajib. Satu nisabnya itu senilai 85 gram emas. Kalau emas sekarang sekitar 800 sampai 900 ribu, ya kita punya uang 80 jutaan, itu sudah
atau tabungan, deposito ya, atau dagangan senilai itu yang sudah lewat setahun ya harus ditunaikan. Dan zakat ini ada dua, zakat fitrah. Nah, fungsinya ini Ibu ya. Zakat fitrah itu berfungsi zakatul fitri, satu, tuhrotan lis-shaim minal lagwi warrafathi. Seandainya ketika kita puasa itu perilaku ucapan kita belum terkontrol 100%, masih ada perkataan-perkataan yang sia-sia, perbuatan-perbuatan yang tidak bermanfaat, itu dilengkapi dengan zakat fitrah tersebut. Mensucikan dari itu semua. Jadi kalau kita habis puasa, ternyata dalam puasa itu ada hal-hal yang tadi yang merusak puasa kita, dengan kita menunaikan zakat fitrah itu bisa tertutupi. Yang kedua fungsinya tu'matan lil masakin. Kita memberikan stok makanan untuk orang-orang miskin. Jadi fungsinya kembali ke kita dan orang yang menerimanya. Yang perlu dicatat di sini, man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah, yang ditunaikan sebelum sholat Id itu diterima sebagai zakat fitrah, tapi man addaha ba'da sholat ya shadaqatun minas shadaqah. Kalau terlambat menunaikannya lewat. Ya. Jadi sedekah biasa, nggak bisa jadi penutup puasa kita itu terlewatkan. Makanya tadi memang setiap waktu itu ada hak Allah yang tidak bisa tergeser. Adapun zakat mal fungsinya juga sama. Tutohiruhum wa tuzakkihim, membersihkan hati kita dari sifat yang selalu tamak terhadap harta, kemelekatan kita terhadap titipan Allah Subhanahu wa taala, padahal itu sekedar titipan gitu ya. Membersihkan hati kita dari bakhil, kikir, dan juga membersihkan hati orang-orang miskin yang fakir di sekitar kita dari iri dengki terhadap orang-orang yang kaya. Jadi ada dua fungsi Ibu-ibu, internal dan eksternal kita. Dari diri kita ada fungsinya, dari orang yang menerima juga ada fungsinya. Sehingga banyak sekali ayat-ayat yang memerintahkan kita untuk menjaga hubungan kita dengan Allah, juga hubungan sesama dengan perintah zakat ini. Karena salah satu fungsi zakat itu adalah kepedulian terhadap lingkungan, kepedulian sosial. Dan itu termasuk ibadah yang diutamakan di dalam Islam, karena orang yang baik dalam Islam itu tidak cukup solih ibu-ibu, tapi harus muslih. Dirinya baik dan dia punya peran untuk memperbaiki orang-orang yang ada di sekitarnya. Memperbaiki ini juga tidak bisa semata-mata pada ibadah dan akhlak. Orang juga bisa ibadah, akhlaknya baik kalau ekonominya juga baik. Nah itu. Kenapa ada orang-orang yang sewu bekerja begini dan begitu, itu bisa jadi karena tuntutan ekonomi yang mendesak. Inilah kenapa zakat ini selalu disandingkan dengan perintah sholat. Gitu ya. Dia ada ibadah horizontal, ada ibadah vertikal. Ya. Kemudian poin yang kedua adalah yang bisa kita mapping di malam hari. Yang ini tidak boleh dilewatkan ya. Yang pertama adalah Qiyamu Ramadan atau tarawih. Ya ibu-ibu ya. Tarawih ini kita harus evaluasi, jangan sampai ini kan hanya ada 1 bulan saja ya. Udah cuma 1 bulan kok kita karena acara buka bersama sampai nggak bisa tarawih. Kan kadang-kadang ada yang seperti itu, harus betul-betul dipertimbangkan. Acara-acara buka bersama harus dibuat praktis. Atau mungkin kalau sekarang nggak harus kumpul-kumpul ya, saling mengirim aja, langsung dikirimkan saja, itu saya kira bagus. Karena tidak sedikit acara-acara buka bersama itu akhirnya membuat sholat maghribnya terlambat, terawihnya diabaikan, apalagi buka bersama sekaligus reuni, udah gitu ya. Padahal keutamaannya selain mendapatkan ampunan dari Allah, ini Masya Allah. Dan ini tidak bisa ditunaikan kecuali berjamaah. Beda kalau tidak berjamaah. Karena Rasulullah sampaikan di sini, innahu man qama ma'al imami hatta yang shorifa kutiba lahu qiyamul lailatan. Kalau kita melaksanakan sholat tarawih itu bersama imam berjamaah di masjid sampai tuntas selesai,
kita terhitung sepanjang malam ibu-ibu sholatnya. Sepanjang malam penuh itu. Sayang sekali hanya karena buka puasa kita kehilangan kesempatan ini. Yang itu tidak bisa diulang, kan satu-satunya hal yang kalau lewat tidak bisa diulang adalah waktu dan kesempatan. Maka tadi kami masukkan di poin 1 gitu. Harus betul-betul cerdas diperhitungkan apapun itu agenda dan kegiatannya di mapping dengan baik. Begitu ya. Jadi kalau mau melakukan buka bersama bisa jadi ini ya di konsep misalnya dari sore, acaranya di sore, begitu buka udah gitu ya selesai. Tapi saya kira ini susah juga ya. Susah juga karena orang Indonesia ini sosialnya cukup tinggi ya. Jadi perkewohnya itu luar biasa gitu kan. Gitu. Kemudian tahajud ya, tahajud. Ya meskipun di sini ada pilihan ibu-ibu ya, kalau sudah qiyamul Ramadan atau tarawih itu nggak ada tahajud, oke, tidak apa-apa. Karena Rasulullah tidak tahajud di bulan Ramadan, oke, karena Rasulullah itu tarawihnya itu dari ba'dal isya sampai sahur ibu-ibu. 11 rakaat, tapi dari ba'dal isya sampai sahur. Bahkan ketika sudah masuk 10 malam terakhir di bulan Ramadan, para sahabat mengatakan cukup resah karena sholat tarawihnya itu hampir-hampir kami nggak bisa sahur gitu. Ada nggak kita yang sholat tarawihnya dari ba'da isya sampai sahur gitu kan? Kalau nggak ada ya diganti dengan tetap sholat tahajud, karena adanya sholat tarawih itu tidak meniadakan sholat tahajud. Kalau tidak ada karena memang sholat tarawihnya yang panjang sampai pada sahur tadi, silahkan, tidak apa-apa. Karena tadi salah satu kesempatan yang berharga ada di sepertiga malam terakhir. Apalagi di bulan Ramadan plus ya, waktu mustajabahnya begitu kan di sini. Dan Rasulullah sampaikan di sini, inna fil laili la sa'atan la yuwafiquha rajulun muslimun yas'alullaha khairan min amri dunya wal akhirah illa atahu iyyahu wa dzalika kullalainatin. Waktu spesial, kesempatan spesial yang Allah berikan kepada kita adalah hanya beberapa jam saja di sepertiga malam terakhir. Yang Rasulullah sampaikan, siapapun seorang muslim yang memohon kepada Allah kebaikan, apakah itu untuk urusan duniawi atau ukhrawi, illa atahu iyya, pasti, kecuali pasti akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di ACC oleh Allah gitu ya. Nah ini jadi seperti itu nggih Bu nggih. Kalau tarawihnya sudah sampai mau sahur, monggo tidak usah tahajud. Tapi kalau misalnya tarawihnya hanya 30 menit ba'dal isya, belum jam 8 juga udah selesai, masih sangat panjang waktunya, ini kesempatan yang tidak boleh terlewatkan ya. Kemudian yang ketiga adalah tadarus. Apa bedanya tilawah dengan tadarus? Kenapa ini saya masukkan di malam hari? Karena memang hadisnya itu Rasulullah lakukan di malam hari, ibu-ibu. Gitu. Tilawah itu membaca. Tadarus itu mengkaji, mempelajari, mendalami. Dan sedikit mengingatkan yang kemarin juga kita sudah sampaikan di tahun lalu nggih, terhadap Al-Qur'an itu kita punya 5 kewajiban. Yang pertama minimal membacanya ya. Kemudian yang kedua mentadaburinya. Kemudian yang ketiga menghafalnya. Yang keempat mengajarkannya. Yang kelima mengamalkannya. Itu ada keutamaannya masing-masing. Nah, sayangnya tadarus ini menjadi istilah yang digunakan di Indonesia untuk membaca. Ya. Tadarus itu membaca Quran. Kalau makna tadarus saya tadarusu itu adalah mengajarkan, mempelajari. Dari kata darsun, dirosah, madrosah, mudarris, ya. Mengkaji, mentadaburi. Dan ini dilakukan oleh Rasulullah setiap malam di bulan Ramadan. Wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudari subul Quran. Sehingga
Yang identik dengan bulan Ramadan adalah syahrul Quran. Jadi Quran bisa dicari pahalanya di siang hari maupun di malam hari. Di malam hari kita lebih khidmat untuk mempelajari hukum-hukumnya, ilmu-ilmunya. Di siang hari kita bisa tilawah, bisa juga tadabbur, bisa ya, terutama bagi yang haid itu bisa lakukan tadarus, ini mengkaji ya, membaca ayatnya, baca terjemahnya, baca tafsirnya, nah itu mengkaji. Atau dengarkan YouTube-nya, penjelasan ustadznya, nah itu mengkaji. Oke. Kemudian istighfarus sahur. Nah ini juga yang kadang terlewat. Ibu-ibu, salah satu amalan istimewa di bulan Ramadan di malam hari adalah setelah kita sahur menunggu adzan atau setelah kita qiyamul lail waktunya masih panjang ya, sambil menunggu sahur itu kita memperbanyak istighfar. Istighfar di waktu sahur ini menjadi salah satu sebab bagaimana Allah memuliakan para sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana dalam surat Az-Zariyat ayat 18 ini Allah mensifati para sahabat Rasulullah itu adalah wabil asharihum yastaghfirun. Jadi sahur itu sebenarnya waktu, ibu-ibu, bukan makanan sebenarnya. Waktu di akhir malam. Ya. Salah satu yang disyariatkan di akhir malam kita itu menunggu dari qiyamul lail misalnya ya, menunggu adzan subuh itu istighfar. Dalam surat Ali Imran ayat 17 sudah disampaikan oleh Allah ya, was-sabirin, was-sadiqin, wal-qanitin, wal-munfiqin, wal-mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang diagungkan oleh Allah adalah orang-orang yang bersabar, orang-orang yang jujur, orang-orang yang taat, orang-orang yang suka berinfak, dan orang-orang yang memohon ampunan kepada Allah, terutama di akhir-akhir malam. Memohon ampun di waktu biasa saja, Masya Allah ya, bisa jadi tema sendiri nah ya. Keutamaannya sangat luar biasa, apalagi di waktu akhir-akhir malam ini dikhususkan oleh Allah, gitu ya. Itu untuk memohon ampunannya. Yang dibutuhkan kita itu apa sih? Dua, maghfirah wal jannah, ampunan dan surga, itu saja kan. Dapat ampunan itu sudah untung. Yang penting nggak dapat neraka gitu ya. Dapat surga itu bonusnya gitu kan. Itu kenapa? Karena kita itu antum tukhtiuna laila wan nahar, itu yang menyampaikan Allah ya. Kalian itu loh mau sore siang malam berbuat salah terus gitu. Masya Allah. Karena paling indah dan diharapkan bagi orang yang salah ya diampuni. Tapi kan Allah sampaikan, wa ana aghfiru dzunuba jami'a fastaghfiruni, minta ampunan itu baru aghfirukum, aku kasih ampunannya. Jadi meskipun Allah itu Ghafur, Maha Pengampun, ibu-ibu, kita tidak dapat ampunan kecuali meminta. Nah, makanya istighfar itu mohon ampunan. Fastaghfirun itu diperintahkan oleh Allah. Kalau kita nggak minta ampun, itu kalau dalam bahasanya jumlah syartiyah ya. Fastaghfiruni aghfirukum. Aku mengampuni kalian dengan syarat minta ampunan itu padaku. Gitu. Jadi meskipun Allah Maha Pengampun, kalau kita tidak pernah minta, ya nggak dikasih. Nah, karena itu berbeda ya, ada syaratnya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian berikutnya adalah qiyamul lailatul qadar. Lailatul qadar, menghidupkan Lailatul Qadar. Sayangnya kan kita tidak tahu di malam yang mana gitu ya, berarti 10 malam terakhir kita harus menghidupkannya, dan ini juga harus cerdas ibu-ibu. Siangnya harus dikurangi karena kita itu punya keterbatasan secara fisik, sistem dalam tubuh kita. Ya, nggak mungkin kalau kita siangnya dipol-polin, malamnya itu ya teler adanya biasanya. Nah, 10 hari terakhir aktivitas harus dikurangi. Dan puncaknya itu sampai akhir, Bu. Nah, kenapa hanya sedikit yang berhasil? Karena ini istimewa. Biasanya sudah disibukkan dengan berbagai macam persiapan Idul Fitri dan sebagainya ya. Dan sebenarnya pandemi yang kita jalani 2 tahun ini ada hikmahnya sebenarnya. Kenapa kita harus pusing mikirin Idul Fitri, kan kita nggak boleh saling kunjung, mudik aja dulu dilarang ya Bu ya. Nah berarti kita harus lebih fokus gitu. Kalau kesempatan itu aja nggak fokus, apalagi kalau tidak ada kesempatan seperti itu ya. Lailatul Qadar itu ibu-ibu
Nanti bisa dibaca deh, diwawas lagi, direnungkan lagi surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5, juga dalam surat Ad-Dukhan di sini. Kemudian dari surat Ad-Dukhan ini ayat 1 sampai 6 ya. Salah satu keistimewaan di malam itu ada malam revisi takdir, Ibu-ibu ya. Yufraqu kullu amrin hakim. Revisi takdir. Kalau dalam surat Ar-Ra'd itu kan Allah sampaikan yamhuwallahu ma yasha'u wa yuthbit wa 'indahu ummul kitab. Jadi, ketetapan Allah yang sudah tertulis di Lauhul Mahfuz, bahkan 50.000 tahun sebelum bumi dan langit ini diciptakan, itu bisa direvisi. Siapa yang berhak merevisi hanyalah Allah. Dan di dalam surat Ar-Ra'd itu Allah sampaikan yamhuwallahu ma yasha'u, Allah bisa menghapus apa saja yang Allah kehendaki, wa yuthbit. Dan apa yang tidak dikehendaki untuk dihapus akan tetap sebagaimana yang tertulis di sana. Maka pada malam-malam ini kita diharapkan untuk mengajukan proposal kita masing-masing. Karena qada dan qadar itu ditetapkan dengan sebab musabbab, Ibu ya. Sebab musabbab. Kita ditetapkan untuk katakan sesat. Tapi di balik itu Allah menginginkan kita mencari petunjuk. Ketika jalan petunjuk itu engkau usahakan, maka petunjuk itu akan engkau dapatkan. Maka dalam hadits qudsi Allah katakan, ya ibadi kullukum dhalun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Kalian semua itu sesat. Dhal itu sebenarnya ilmu sesat. Kalau hidayatul irsyad itu ilmu yang benar. Nah, untuk mendapatkan amal yang benar perlu ilmu yang benar. Kalau amal yang benar itu disebut taufik, Ibu. Jadi hidayah itu ada dua ya. Yang pertama hidayatul rusdi, itu adalah ilmu yang benar. Yang kedua hidayatul taufik, itu amal yang benar. Untuk memperoleh amal yang benar kita perlu ilmu yang benar. Lawannya kalau hidayatul rusdi itu dhalal, sesat. Lawannya taufik itu ghay, amal yang sesat. Ghay. Ada di dalam Al-Qur'an itu ya. Ghay. Al-ghay. Itu amal yang sesat. Nah, revisi ini dilakukan tahunan oleh Allah di Lailatul Qadar. Ya, pada saat malam Qadar, penetapan takdir, sehingga pada malam itu ya tanazzalul malaikatu waruh fiha, para malaikat sangat sibuk turun ke bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala, dan tidak hanya para malaikat, di antaranya juga pimpinan para malaikat yaitu ar-ruh, itu malaikat Jibril. Yang kita semua insya Allah sebenarnya ini yang sering ditanyakan ya, dapat nggak sih seseorang Lailatul Qadar? Nah, Ibu-ibu, Lailatul Qadar malam itu dimulai dari maghrib sampai terbit fajar. Jadi sebenarnya semua kita itu bisa dapat Lailatul Qadar. Artinya dapat itu dapat kesempatannya. Jadi bukan gimana-gimana, ini kadang-kadang masih jadi gimana ya. Jadi yang maksudnya dapat Lailatul Qadar itu kita dapat kesempatan untuk beramal solih, dan itu dimulai dari maghrib sampai fajar. Ya tergantung kita, kalau di malam itu kita maksimal tilawahnya, sholatnya dan sebagainya, kita bisa peroleh 50% sampai 90% mungkin. Baik kita yang haid ataupun tidak haid, itu tergantung bagaimana di malam itu apa yang kita lakukan. Jadi sebenarnya kita semua dapat. Sholat maghrib kita itu dihitung lebih dari 1000 bulan kalau memang benar-benar benar. Kemudian tilawah kita, sholat isya kita, apalagi kalau ditambah dengan amal-amal yang lain. Ya semua kita dapat, kalau yang tidak jahat dan tidak ahli maksiat ya Bu ya. Nah, hanya tergantung prosentasenya saja. Dan yang paling penting dari kita butuhkan dari kan maghfirah ya Bu ya, ampunan dan surga, maka fokus kita meminta ampunan kepada Allah. Inilah yang diajarkan oleh Rasulullah kepada Aisyah. Kalau sudah 10 malam terakhir, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ya. Kita mohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya. Kemudian kalau memungkinkan kita melakukan i'tikaf ya. Dan i'tikaf
itu bisa dilakukan di siang hari atau malam hari. Dan kenapa yang Rasulullah lakukan, para istri beliau, sahabat-sahabat itu di malam hari? Karena 10 hari terakhir itu mereka ingin mendapatkan Lailatul Qadar yang betul-betul maksimal. Jadi semuanya dapat, tapi ada yang maksimal, ada yang tidak. Kalau di masjid kan suasananya itu suasana musabaqah ya, berlomba dalam kebaikan. Kalau di rumah kan tidak terkontrol, bisa jadi ya banyak syaitannya. Makanan kah, ngantuk kah, selimut kah, tempat tidur kah gitu ya. Nah, ibu-ibu itu ya beberapa isi konten spesial di bulan Ramadan yang beberapa hal bisa kita lakukan di bulan-bulan yang lain. Namun ada hal yang penting dari itu semua. Tadi kan satu kesempatan, dua caranya. Nah, ini penting ya. Caranya, jadi tadi sudah bagus semua, sudah maksimal semua, tapi ada hal yang harus betul-betul kita perhatikan apa? Cara kita melakukan ibadah itu agar diterima di sisi Allah, memperoleh hak kita berupa reward pahala atau ampunan, atau keutamaan-keutamaan yang lain, itu ada syaratnya. Ya, ada syaratnya agar amal kita tidak sia-sia. Yang pertama adalah ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Selain ikhlas itu tidak diperintahkan. Ya. Kemudian yang kedua adalah ittiba. Ya, harus sesuai dengan syariat. Harus sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau ibadah ritual itu sesuai dari dasar sampai pada teknisnya, kalau ibadah non-ritual itu harus sesuai dasarnya, tidak sampai pada teknisnya. Itu juga harus diperhatikan, karena bisa jadi orang ingin meraih banyak keutamaan ini dan itu, lantas membuat ritual-ritual tertentu yang itu sebenarnya sia-sia karena tertolak, gitu ya. Nah, jadi di sini sangat penting bagi kita untuk senantiasa mengevaluasi motivasi kita dalam beramal. Motivasi itu apa? Niat. Karena niat itu, ibu-ibu, seperti surat. Jika salah kita menuliskan alamat, akan sampai di salah tempat. Yang punya pahala, punya ampunan, punya surga itu hanya Allah. Kalau kita salah nulis alamat untuk tetangga, untuk masyarakat, untuk teman, dilihat maksudnya gitu ya, maka tidak sampai kepada Allah. Ya kita nggak bisa dong menuntut dari Allah pahala, reward yang Allah janjikan gitu. Dan juga kita menyadari berapa banyak amal remeh menjadi dahsyat karena niat kita, keikhlasan kita. Ya, kita nggak boleh, justru amal-amal kecil itu keren loh ya ibu-ibu ya, karena orang nggak mungkin pamer amal kecil. Itu justru yang murni bisa menjadi milik kita. Tapi berapa banyak amal dahsyat menjadi remeh karena juga niat. Ya, dipamerkan, diumum-umumkan, diinikan, itu malah jadi gede, tapi jadi luntur semuanya, tidak ada yang tersisa. Ini cukup menakutkan. Maka Umar bin Khattab berpesan kepada kita dengan kecerdasan beliau yang sangat luar biasa. Jangan sekali-kali kalian meremehkan amal kecil. Karena bisa jadi ridha Allah ada dalam amal tersebut. Sebab kalian tidak mendedikasikan amal itu kepada selain Allah. Dan ingat juga, jangan pernah kalian meremehkan dosa-dosa kecil. Karena bisa jadi dengan kalian menganggap itu sebagai dosa kecil, kalian meniadakan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Nah, yang merusak amal di sini ya Bu ya. Yang pertama adalah riya. Inilah yang paling ditakutkan oleh Rasulullah SAW. Inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul akbar, asyirkul asghar. Yang paling aku takutkan dari kalian adalah syirik kecil. Para sahabat bertanya, wa masyirkul asghar ya Rasulullah?
Apa sih itu syirik kecil? Ar-riya. Jadi riya itu termasuk syirik kecil. Ya, sholatnya untuk Allah, tapi juga untuk agar dilihat oleh orang. Yang kedua adalah sum'ah. Ya, sum'ah. Sum'ah itu agar didengar, diumumkan, diketahui melalui pengumuman. Ya. Nah, di sini Rasulullah sampaikan, man samma'a samma'allahu bihi, wa man yura'illahu bihi. Siapa yang beramal ingin didengar oleh orang lain, Allah akan membongkar amal tersebut bahwa amal itu bukan untuk Allah, bukan karena Allah, tapi karena manusia, dan nanti Allah akan meminta kepadanya agar dia minta balasannya dari orang yang dia ingin dia mendengar amal yang dia lakukan tersebut, ingin melihat amal yang dia lakukan tersebut, tapi ternyata orang-orang tersebut tidak memiliki surga, tidak memiliki pahala, tidak memiliki ampunan. Gitu. Jadi dibongkar oleh Allah dan dipermalukan. Dan yang terakhir adalah ujub, membanggakan diri, tidak ingin dilihat, tidak ingin ini, tapi wah saya udah bisa ini nih, bisa ini gitu ya, berbangga terhadap dirinya. Dan ini Rasulullah ingatkan, salasun muhlikat, ada 3 sikap yang itu membinasakan pemiliknya. Satu adalah syuhun muto, pelit yang ditaati, kikir, bakhil. Apa bu bahasa Jawanya? Medit gitu ya. Orang medit itu pasti nggak beruntung. Terus mboten Bu, bisa jadi duitnya saking akeh ya merayap gitu ya. Nggak ada orang medit itu yang kaya, nggak ada ya Bu ya. Ini. Kemudian hawa muttabi, ya hawa nafsu yang diperturutkan itu akan menghancurkan dirinya. Wa ijabun nafsi binafsi, wa ijabul mar'i binafsi, ujub. Nah, kita ingat Korun ya. Korun kapan dia itu ditenggelamkan oleh Allah, saat dia memakai jubah kebesarannya, diperlihatkan ya emasnya, pundi-pundinya. Sekarang kan ada juga yang menseunggi seperti itu ya, buat status, buat vlog. Nih mobil saya harganya segini, rumah saya, itu sama seperti yang Korun lakukan dulu. Itu dilihat oleh orang ya. Nggak ada yang punya kekayaan melebihi saya di usia saya ini misalnya gitu. Seperti itu, akhirnya saat itulah dia bilang ketika ditegur, kok kamu pamer begitu, saya boleh dong membahagiakan diri saya dengan bangga terhadap diri saya. Nah itulah ujub gitu ya, bangga terhadap dirinya. Nah saat itulah Allah menjadikan bumi itu bergerak ya, kemudian menelan semua yang dimiliki oleh Korun, sehingga ketika orang menemukan harta terpendam di bawah tanah selalu menyebutnya sebagai harta Korun gitu ya. Ini. Dan ibu-ibu, yang terpenting dari yang penting bahwa ikhlas dan ittiba yang menjadi syarat agar amal kita itu tidak sia-sia adalah ilmu. Gak ada orang itu bisa ikhlas tanpa ilmu. Maka sebelum belajar ikhlas harus belajar dulu tentang ikhlas. Apalagi ittiba, jelas. Bagaimana sih Rasulullah sholat, bagaimana Rasulullah mengisi Ramadan, bagaimana Rasulullah di 10 malam terakhirnya, bagaimana Rasulullah di hari-hari selama bulan Ramadan, itu semuanya harus berdasarkan pada ilmu. Maka dalam surat Al-Kahfi ayat 103 sampai 104 Allah ingatkan, qul hal nunabbiukum bil ahsarina a'mala, maukah aku beritahu kepada kalian orang-orang yang rugi dalam beramal? Siapakah mereka? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'ah. Mereka yang merasa bahwa di dunia itu sudah beramal terbaik, sudah berbuat yang terbaik, tapi sebenarnya yang mereka perbuat itu tidak berdasarkan ilmu dan ajaran yang
diajarkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Nah itu rugi. Maka Rasulullah sudah sangat jelas mengatakan man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddun. Kalau kalian berbuat sesuatu yang terutama ritual ya, tapi tidak sesuai dengan ajarannya ya, jadi sia-sia, tertolak gitu ya. Kemudian dalam surat Al-Isra juga disampaikan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kalian berbuat itu tanpa dasar ilmu. Misalnya baca Al-Qur'annya biar cepat ya, semua ilmu tajwidnya diterabas gitu ya, nggak pakai tahsin tartil begitu. Dan alhamdulillah di UNS luar biasa ya Bu ya, ada kelas tahsin ya. Itu upaya kita gitu kan. Waduh, nanti bilang, oh nanti kalau pakai tahsin nggak mau mencapai target. Nah, kalau kita tidak memberikan huruf itu haknya, juga sia-sia ibu-ibu gitu ya. Jadi jangan semuanya itu dihitung dari kuantitas. Ya. Tadi amal yang banyak tadi kalau kualitasnya ikhlasnya nggak ada, ibadahnya nggak ada, tidak sesuai aturan ya jadi sia-sia juga gitu. Jadi yang terpenting bukan kuantitasnya. Nah, tapi juga kualitas harus menjadi perhatian kita. Nah, ini harus menjadi bahan kita untuk berkontemplasi ya di masa ini di mana segala sesuatu itu selalu diukur dari kuantitas gitu ya. Karena Allah sampaikan innas sam'a wal basara wal fuada kullun ulaika kana anhu mas'ula. Semua dari yang muncul dari pendengaran kita, penglihatan, bahkan yang terbersit dalam hati kita itu nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik ibu-ibu yang kami muliakan, yang terakhir ibu-ibu ya, kesempatan itu tidak akan datang kedua kalinya. Maka bagi orang yang cerdas dalam beramal, ingin amalnya maksimal, bisa menjadi bekal kita sebaik-baiknya. Selama kesempatan itu datang kepada kita, jangan pernah menundanya. Jangan pernah menyia-nyiakannya. Ada waktunya kita di dunia itu sehat, ada waktunya kita sakit. Ada waktunya kita hidup, ada waktunya kita mati. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Jadilah kalian itu di dunia seperti orang asing. Seperti orang yang hanya singgah melewati suatu jalan. Nggak mungkin kita lama-lama di tempat yang asing, yang lewat di tempat itu ngeri kan Ibu ya. Pasti sebentar saja inginnya. Terhadap dunia seperti itu. Jangan bayangkan kita itu lama kesempatannya di dunia. Singkat, apalagi di zaman COVID ini. Kita betul-betul diberikan pelajaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berapa banyak teman sejawat kita, tetangga, keluarga, saudara kita yang usianya masih sangat cukup muda, tiba-tiba menghilang. Menghilang yang maksudnya dari catatan dunia karena dia sudah menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari hadis inilah Ibnu Umar radhiyallahu anhu menjelaskan secara detail, idza amsaita fala tangtadiris shalah. Kalau kamu punya kesempatan dan itu di waktu sore, jangan pernah menunggu datangnya pagi. Wa idza asbahta fala tangtadiril masa. Kalau datang waktu pagi, datang kepadamu, kamu dibangkitkan oleh Allah masih dalam keadaan hidup, bisa bernafas, berjalan dan sebagainya. Jangan menunda waktu sore. Wa khud min sihhatika lima radika. Ada loh saatnya kamu sakit, maka sebelum kamu datang giliran kamu sakit, waktu sehat itu jangan disia-siakan. Wa min hayatika limautika. Ada saatnya kamu itu nanti harus mati menghadap Allah. Jangan sia-siakan selama Allah masih memberimu kesempatan hidup. Masya Allah ya, ini nasihat yang sangat-sangat luar biasa sekali. Ya. Dan kalau kita perhatikan dari sirah Nabi, para Rasul, salafus solih, as-sabiqun al-awwalun, itu tidak ada dalam kamus mereka yang menunda. Semuanya dari mereka itu begitu datang kesempatan akan digunakan dengan sebaik-baiknya. Dan dalam
sebuah kitab ya, saya lupa kitab apa ya, di Lataiful Ma'arif, dalam kitab Lataiful Ma'arif disampaikan ya, para salafus soleh itu ibu-ibu merasakan hadirnya Ramadan itu betul-betul sepanjang tahun. Jadi 6 bulan sebelum Ramadan itu mereka sudah memenuhi ruh mereka itu dengan Ramadan, berdoa terus menerus kepada Allah agar kesempatan Ramadan itu datang kembali kepada mereka. Kalau kita kan baru terasa itu kalau sudah Sya'ban gitu ya, baru terasa. Mereka 6 bulan sebelumnya. Dan setelah Ramadan, 6 bulan ke depannya itu terus menerus berdoa, taqabbalallahu minna wa minkum, ya Allah, mudah-mudahan semua amal kita yang sudah kita upayakan itu diterima di sisi Allah, bukan menjadi amal yang sia-sia. Kalau kita kan mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum itu kalau sudah lewat Syawal itu perkihuh ya, Bu ya. Kayak udah telat gitu. Taqabbalallah itu doa, dan itu diucapkan oleh para salafus soleh, ditulis dalam kitab Lataiful Ma'arif itu seperti itu. 6 bulan sesudahnya mereka saling berbagi doa, mendoakan satu dengan yang lain agar sholatnya, ibadahnya semua yang tadi dimaksimalkan di bulan Ramadan itu tidak menjadi sia-sia karena adanya riya, adanya sum'ah, adanya ujub. Dan tadi doa itu kan sesuatu yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian ibu-ibu yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila yang saya sampaikan kurang sesuai dengan apa yang menjadi harapan ibu-ibu semua, dan ini sekedar menjadi tadzkirah untuk saya pribadi ya, penyemangat juga untuk saya pribadi, yang mudah-mudahan bermanfaat juga untuk ibu-ibu sekalian. Dan ala kulli hal ya, kita adalah makhluk yang sangat lemah di mata Allah apalagi, maka mari kita berikhtiar semaksimal kemampuan kita sebagai manusia, tapi yang tidak boleh lupa mari kita terus-menerus memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satunya dengan doa Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya, semoga kita selalu mengingat Allah, mendapatkan pertolongan dari Allah untuk bersyukur kepadanya, dan juga bisa beribadah sebaik-baiknya terutama di bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan ini ya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah wal afu minkum wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.